Kami dari kelompok 2 pemasaran ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Merancang dan Mengelola Jasa. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, absen 48. Pada hakikatnya, jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja terkait atau mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik. Sifat jasa. Kami mendefinisikan jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Dalam hal ini, sifat jasa adalah tidak berwujud. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Iko Agus Krisna Yoga dengan nomor absen 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan kategori bauran jasa. Komponen jasa bisa menjadi bagian kecil atau besar dari keseluruhan penawaran, yang membedakannya menjadi 5 kategori penawaran. Yang pertama adalah barang berwujud murni. Penawaran ini terdiri dari barang yang berwujud seperti sabun, pasta gigi, garam, dan tidak ada jasa yang menyertai produk. Yang kedua adalah barang yang berwujud yang disertai dengan jasa. Penawaran ini terdiri dari barang yang berwujud yang disertai dengan satu atau lebih jasa. Umumnya semakin canggih produk, semakin besar kebutuhan untuk jasa pendukung yang berkualitas tinggi, yang lebih luas untuk mencapai pangsa pasar. Jasa yang sering menjadi elemen penting dalam industri seperti mobil, komputer, dan handphone. Yang ketiga adalah hibrida. Penawaran ini terdiri dari bagian barang dan jasa yang porsinya sama, jadi setara. Misalkan, orang yang sering mengunjungi restoran, baik karena makanannya yang enak ataupun karena cara penyajiannya yang bagus. Yang keempat, jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa kecil. Penawaran ini terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukungnya. Misalkan, perjalanan mencakup beberapa barang berwujud seperti makanan dan minuman ringan yang diberikan kepada penumpang pesawat terbang dalam transportasinya. Jadi jasa ini memerlukan barang bermodal besar, pesawat terbang, agar terwujud. Tetapi item utamanya adalah jasa. Yang kelima adalah jasa murni. Penawaran murni yang terdiri dari jasa tersebut. Jadi contoh yang meliputi dapat kita lihat dari pengasuh bayi, fisioterapi, dan tukang pijat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Made Kertiani, nomor absen 55. Seperti yang diketahui sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan tentang hakikat jasa yang di dalamnya terdiri dari sifat jasa dan kategori bauran jasa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik jasa menurut Coulter yang terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama, tak berwujud, yang artinya sesuatu yang tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Jika benda merupakan objek, alat atau benda yang bisa dinilai dari bentuk dan fungsinya, maka jasa adalah suatu perbuatan atau pelayanan kinerja atau usaha. Contohnya, jasa catering untuk memesan paket menu masakan. Seperti yang kita ketahui, jika kita memesan jasa catering, Anda tidak akan dapat melihat, mencium aroma dan mencicipi kelezatannya sebelum membeli jasa tersebut. Yang kedua,
tidak dapat dipisahkan, yang artinya jasa umumnya dijual dulu baru kemudian diproduksi secara khusus dan konsumsi pada waktu yang bersamaan. Contohnya, Anda sebagai konsumen ingin memasang pagar atau kanopi di rumah. Karena tidak ada toko yang menjual pagar dan kanopoli jadi, Anda harus memesannya ke tukang bengkel jasa las. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, bervariasi atau variability. Jasa yang diberikan seringkali berubah-ubah tergantung dari siapa yang menyajikannya, kapan dan di mana penyajian jasa tersebut dilakukan. Hal ini mengakibatkan sulitnya menjaga kualitas jasa berdasarkan suatu standar. Ada 3 langkah yang dapat diambil perusahaan jasa untuk meningkatkan kendali kualitas. Yang pertama, berinvestasi dalam prosedur ketenagakerjaan dan pelatihan yang baik. Yang kedua, menstandarisasi proses kinerja jasa di seluruh organisasi. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Yang keempat, tidak tahan lama atau breathability. Jasa tidak dapat disimpan. Jika permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit. Beberapa strategi untuk menghasilkan keselarasan yang baik antara permintaan dan penawaran. Yang pertama, pada sisi permintaan. Yang pertama, penetapan harga yang berbeda akan mengalihkan sebagian permintaan dari masa sibuk ke masa kurang sibuk. Contohnya, pertunjukan film yang murah pada sore hari. Yang kedua, permintaan pada masa tidak sibuk dapat dikembangkan. Contohnya, hotel mengembangkan liburan pendek pada akhir pekan. Yang ketiga, jasa pelengkap dapat dikembangkan selama jam sibuk untuk memberikan alternatif bagi pelanggan yang menunggu seperti di ruang tunggu minum di restoran. Dan yang keempat, sistem pemesanan merupakan cara untuk mengelola tingkat permintaan. Dan pada sisi penawaran, yang pertama, karyawan paruh waktu untuk melayani permintaan yang sibuk. Yang kedua, rutinitas efisiensi pada jam sibuk dapat dikembangkan. Contohnya, para medis membantu dokter selama masa sibuk. Yang ketiga, peningkatan partisipasi konsumen. Misalkan, memasukkan sendiri barang belanjaannya ke dalam kantong. Yang keempat, berbagai jasa dapat dikembangkan. Contohnya, beberapa rumah sakit membeli peralatan medis secara bersama-sama. Dan yang kelima, fasilitas untuk perluasan pada masa mendatang. Misalnya, taman hiburan membeli tanah di sekitarnya untuk mengembangkan di kemudian hari. Pemasaran untuk perusahaan jasa. Pendekatan pemasaran 4P tradisional seringkali berhasil untuk barang, tetapi berbagai elemen tambahan yang perlu diperhatikan dalam bisnis jasa. Booms dan Bittner menyarankan 3P tambahan dalam pemasaran jasa. Yang pertama, orang atau people. Yang kedua, bukti fisik atau physical evidence, dan proses. Grondrus menyatakan bahwa pemasaran tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal, tetapi perlu juga pemasaran internal yang efektif. Pemasaran internal menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melatih dan memotivasi pegawainya agar melayani pelanggan dengan baik. Pemasaran interaktif menggambarkan keahlian pegawai dalam melayani klien. Om Swastiastu, nama saya Imadi Swaditu, nomor absen 28. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang perubahan hubungan pelanggan. Tidak semua perusahaan berinvestasi dalam penyediaan jasa yang unggul. Setidaknya tidak kepada semua pelanggan. Dalam
Foresight Research ada beberapa contoh perusahaan dengan layanan yang buruk. Contoh layanan pelanggan yang baik yaitu perusahaan Butterball Turki yang melayani hingga 10.000 penelpon di hari Thanksgiving. Para operator berpengalaman memasak cooking sehingga dapat memberi solusi yang baik. Tingkat laba yakni pemberian layanan berbeda kepada pelanggan. Pelanggan dengan tingkat laba rendah mendapat lebih banyak iuran. Layanan lebih sedikit dapat pesan suara untuk memproses pertanyaan mereka. Pemberdayaan pelanggan. 90% pelanggan yang marah melapor bahwa mereka berbagai cerita dengan seseorang teman, contoh seperti yang dilakukan oleh web planetfoodbreak.com. Corporate pelanggan memainkan peran aktif dalam penghantaran jasa pada setiap langkah. Kata-kata dan tindakan pelanggan mempengaruhi kualitas pengalaman jasa mereka dan orang lain serta produktivitas karyawan lini depan. Solusi penyebab kegagalan pelanggan. Merancang kembali proses dan mendefinisikan ulang peran pelanggan untuk menyederhanakan pemenuhan jasa. Menerapkan teknologi yang tepat untuk membantu karyawan dan pelanggan. Menciptakan pelanggan berkinerja tinggi dengan meningkatkan kinerja, peran, motivasi, dan kemampuan pelanggan. Mendorong kemasyarakatan pelanggan, di mana pelanggan membantu pelanggan. Demikian presentasi dari kelompok kami tutup dengan para mesanti.